Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh Allah kita masih diberi nikmat, kita masih diberi rahmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita itu harus yakin, Mbak, di akhirat yang paling kita syukuri itu adalah dulu kita pernah di dunia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita syukuri saat kita di akhirat itu, alhamdulillah ya Allah, dulu saya pernah sujud kepada Engkau, saya pernah ibadah kepada Engkau. Maka ibadah kepada Allah itu merupakan nikmat yang paling besar, yang itu yang paling layak untuk kita syukuri, untuk kita panjatkan rasa syukur kepada Allah itu ketika oleh Allah kita diberi nikmat berupa kita bisa ibadah. Mari kita awali kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya, keluarga kita semuanya kesehatan. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah. Yang dalam keadaan sulit semoga oleh Allah segera dimudahkan, yang dalam keadaan sempit semoga oleh Allah segera dilapangkan, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada ayat 158 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas shafa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya, Innas Sofa, sesungguhnya gunung Sofa, wal marwata, dan Marwa, itu min sya'airillah, bagian dari tanda-tanda agama Allah atau syiar Allah. Oleh sebab itu, faman hajjal baita, barang siapa seseorang dia haji di Baitullah, awik tamaro, atau dia itu umroh, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia, ayyat tawafa bihima, untuk tawaf muter di Safa dan Marwa.
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa seseorang dia melakukan kebaikan, maka Allah maha membalas dan maha mengetahui. Kita akan membahas ayat ini, bahwasanya ayat ini ayat yang masih di dalam surat Al-Baqarah, tapi ayat ini merupakan ayat yang memiliki sejarah penting. Bahwasanya inna sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya sofa dan marwa itu merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda agama Allah, a'lamu dinihi. Orang yang dia haji tujuannya adalah ibadah kepada Allah, awik tamaro atau orang itu umroh, maka dia untuk memutari sofa dan marwa, bahasa Qur'annya itu ayat tawafa, tapi kalau bahasa kita sa'i di sofa dan marwa, maka tidak ada dosa. Dan orang yang dia melakukan kesunahan, maka itu lebih bagus, sesungguhnya Allah itu maha membalas. Ini karena terikat dengan sejarah, Pak. Jadi sejarahnya begini, ini sebagaimana dalam banyak riwayat hadis disebutkan, dulu itu orang-orang, terutama orang-orang jahiliyah, mereka memiliki sekian banyak berhala atau Tuhan yang diletakkan di sekitaran Ka'bah. Dari sekian banyak berhala yang diletakkan itu, ada 2 yang diletakkan di sofa dan marwa, ya. Yang di sofa itu namanya Isafa, yang di marwa itu namanya Naila. Orang-orang jahiliyah itu mereka meletakkan berhala-berhala itu di sekitaran Ka'bah, bahkan di sofa dan di marwa. Maka ketika mereka itu mengitari sofa dan marwa, mereka juga sekaligus memuja 2 berhala ini. Itu menjadi sesembahan daripada, bahkan ada riwayat itu orang-orang Ansor, orang-orang yang dari Madinah, itu Tuhannya di sana. Oleh sebab itu ketika Islam datang, ternyata Islam itu tetap ada syariat haji, karena bagaimanapun kotornya ibadah haji pada masa jahiliyah, tapi itu tetap tinggalan daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim adalah orang yang dia di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad disifati anit tabi millata Ibrahim hanifah, Muhammad ikutilah agama Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim haji, maka Nabi Muhammad juga haji. Tetapi karena jauhnya masa dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, pada masa ini ada sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, Pak. Satu contoh, pada masa sebelum Islam itu orang biasa untuk tawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang. Mereka biasa kalau tawaf itu dengan telanjang. Maka saat Nabi Muhammad haji wada, beliau melarang dengan tegas, sekarang nggak boleh lagi untuk tawaf dengan keadaan telanjang. Pun orang-orang jahiliyah itu mereka sangat mengkultuskan atau mengidolakan atau mengsakralkan Ka'bah. Saking sakralnya Ka'bah, mereka tidak puas kalau tidak meletakkan berhalanya di sekitaran Ka'bah. Itu saking sakralnya Ka'bah, maka berhala-berhala mereka itu diletakkan di sekitaran
Ka'bah. Tapi imbasnya Ka'bah yang semestinya simbol tauhid pada masa Nabi itu malah menjadi simbol kemusyrikan, Pak. Ka'bah yang dibangun untuk tujuan ibadah kepada Allah, tapi sekarang dikelilingi 360 berhala. Semestinya Ka'bah sebagai simbol tauhid malah menjadi simbol kemusyrikan. Hal ini pula yang membuat Nabi Muhammad itu beliau uzlah ke Gua Hira. Bukan pakai hak, tapi pakai hak, Gua Hira. Kenapa? Karena umatnya kok seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu beliau setelah mendapatkan wahyu, beliau kemudian sampai di Madinah dan beliau itu akhirnya haji. Setelah beliau menaklukkan Mekah, beliau haji. Pada saat haji itulah ya banyak para sahabat itu mereka merasa enggan untuk melakukan tawaf di Safa dan Marwa. Ya Pak ya, mereka melakukan tawaf di Safa dan Marwa, mereka enggan. Kenapa? Karena mereka menganggap ketika harus tawaf Safa Marwa, Marwa Safa, Safa Marwa 7 kali, itu seperti meneruskan apa yang dilakukan pada masa jahiliyah. Mereka sekarang sudah taubat, mereka masuk Islam, maka mereka ingin meninggalkan itu. Tetapi bagaimanapun kotornya ibadah pada saat itu, Safa Marwa ini merupakan min sya'airillah, tanda-tanda dari agama Allah. Maka Nabi Muhammad beliau tetap, kalau dalam riwayat itu, lamma faragha min tawafihi bil baiti ada ila rukni fastaslamahu summa kharaja min babis Safa wa huwa yaqulu inna Safa wal Marwata min syairillah summa yaqulu abda bima bada Allahu bih. Nabi itu setelah beliau tawaf di Ka'bah, beliau kemudian di rukun Yamani, kemudian beliau mengucapkan salam. Habis itu terus beliau masuk di pintu Safa. Di pintu Safa kemudian beliau mengucapkan ayat inna Safa wal Marwata min syairillah. Kemudian menyuruh para sahabat, kita mulai sebagaimana Allah memulai di dalam Al-Quran. Safa dan Marwa, ayat ini dimulai dari inna Safa, berarti mulainya dari Safa. Maka Nabi Muhammad mengajak para sahabat semuanya untuk melaksanakan tawaf atau sa'i. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka merasa berat, Pak. Makanya pada ayat ini fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, enggak ada dosa, udah kamu ketika tawaf di Safa dan Marwa, maka itu enggak ada dosa. Jangan merasa berdosa, karena bagaimanapun Safa dan Marwa ini merupakan min sya'airillah. Jelas ya Pak ya? Melalui ayat ini untuk sa'i tetap dilakukan. Pada jahiliyah sa'i itu dilakukan, Pak. Ya orang ya tofa atau dia tawaf Safa Marwa. Tetapi pada masa jahiliyah di sana ada berhalanya. Isafa kalau dalam riwayat yang lain itu asafa, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir isafa itu di Safa. Di Marwa ada namanya berhala Naila. Mereka ketika mengelilingi Safa Marwa itu sekaligus memuja, menyembah dua berhala ini. Islam datang tidak menghapuskan hal itu, dihilangkannya kesyirikannya, dihilangkanlah berhalanya, tapi ibadah sa'inya tetap. Jelas ya Pak ya? Kayak tawaf di Ka'bah, mereka itu meletakkan 360 berhala di sekitaran Ka'bah. Islam datang
melihat hal itu Nabi Muhammad ketika beliau berhasil menaklukkan Mekah itu yang pertama dihancurkan itu berhala-berhala ini, Pak. Tapi Islam tidak menghapuskan tawaf. Tawafnya tetap, tapi kesalahannya atau kesyirikannya dihilangkan. Jelas ya Pak ya? Tawafnya tetap dilakukan. Kalau tawaf jangan telanjang, tapi tetap tawaf. Kalau tawaf di Ka'bah, meskipun dulu ada sekian banyak berhala, tapi berhala dihilangkan, tawaf dilakukan. Itu cara Islam di dalam membentuk atau mengajarkan ibadah yang benar. Ini kalau di dalam kitab Qurtubi itu dianggap legenda atau asal muasal. Tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana tidak disebutkan sebagai apa itu satu legenda atau satu kabar yang lemah gitu. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Dzakara Muhammad bin Ishaq fi kitab Sirah anna Isafa wa Nailah kana basyaraini. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir menurut Syekh Muhammad bin Ishaq di dalam kitabnya, dua berhala yang ada di Safa dan Marwah itu aslinya manusia, Pak. Kalau di Qurtubi itu legendanya seperti itu. Kalau sekarang kita menyebutnya legenda, kabar yang apa itu dari ahlul kitab yang dengar-dengar saja. Tapi kalau di Ibnu Katsir dengan jelas ini dari Muhammad bin Ishaq. Di dalam kitab beliau itu disebutkan di Safa itu dulu ada berhala namanya Isafa. Di Marwah ada berhala namanya Naila. Ini aslinya manusia, Pak. Ya aslinya manusia. Kemudian fazanaya dakhalal Ka'bah dakhilal Ka'bah famasakho hajaroini fanasobtahuma Quraisyun tujahal Ka'bati liyuktabaro bima annasu. Dua orang ini Asafa atau Isafa dengan Naila itu melakukan perbuatan kurang ajar. Ka'bah itu kan disebut Baitullah, tapi dua orang ini zina, naudzubillahi min dzalik, di dalam Ka'bah, Pak. Karena tertutup, orang jarang-jarang berani masuk, maka itu menjadi tempat paling aman. Mereka itu zina di dalam Ka'bah. Akhirnya oleh Allah orang ini langsung dihukum. Famasakho hajaroini, mereka berdua dijadikan batu. Kesakralan Ka'bah itu pada masa jahiliyah memang tampak. Mereka langsung jadi batu. Setelah jadi batu, kemudian oleh orang-orang Quraisy itu diletakkan di luar, dihadapkan Ka'bah, agar orang itu mengambil pelajaran jangan macam-macam kalau dengan Ka'bah. Jelas ya, Pak ya? Kemudian falamma tala aduma abada summa hawala ila Safa wal Marwah. Tapi lambat laun, karena ini batu tetapi enggak batu biasa, tapi batu aslinya manusia. Batu itu akhirnya malah disembah, Pak. Tujuannya agar orang dia menjadikan itu sebagai pelajaran jangan dilakukan, tapi lambat laun seiring berjalannya waktu malah batu itu jadi sesembahan. Kemudian batu itu dianggap sebagai batu yang berbeda dengan batu yang lain karena aslinya manusia. Baru yang satu diletakkan di Safa menghadap Ka'bah, yang satu diletakkan di Marwah. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir menukil Muhammad bin Ishaq di dalam kitab sirahnya. Ini juga dinukil di dalam kitab Sawi, juga dinukil di banyak kitab, karena ini memang latar belakang daripada
dua berhala yang ada di Safa dan di Marwa. Karena memang kesakralan Ka'bah itu sudah tampak tidak hanya pada saat Islam, sebelum Islam itu sudah tampak. Satu contoh itu ketika Abrahah dia pingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang itu semuanya pada memuliakan Ka'bah. Abrahah dia itu seorang komandan perang besar, raja di Yaman. Dia pingin membuat bangunan yang lebih indah, lebih hebat dibandingkan Ka'bah. Kemudian akhirnya dia membuat bangunan yang lebih bagus. Tapi orang itu nggak mau, dia memuliakan, disuruh tawaf di bangunan yang dibangun Abrahah, dia nggak mau, nggak ingin Ka'bah digantikan dengan yang lain. Bangunan yang dibangun oleh Abrahah itu malah oleh mereka dijadikan WC, Pak. Mereka kencing, mereka buang kotoran di bangunannya Abrahah. Maka Abrahah itu dia tersinggung, dia emosi, dia pingin menghancurkan Ka'bah. Dia tidak ada musuh dengan orang-orang Mekah, nggak ada permusuhan. Tujuannya cuma karena ketersinggungan, dia akhirnya pingin menghancurkan Ka'bah. Makanya ketika berhadapan dengan Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, cuma ngomong gini, saya tidak ingin berperang dengan kalian, kalau kalian pingin selamat silahkan di gunung. Karena tujuannya hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib itu dia orang yang bertauhid betul. Ya, Ka'bah ini ada yang memiliki, yakni Allah. Ya, kalau kamu mau menghancurkan ya silahkan berhadapan dengan Allah. Orang Mekah tidak akan melindungi, tidak akan melarang engkau, karena ini sudah ada yang punya. Itu akhirnya pada masa itu langsung sebagaimana di dalam surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul. Itu ayat sejarah, Pak. Dalam ayat itu disebutkan bahwa Abraha itu dihancurkan oleh tayran ababil, burung ababil. Yang burung ababil itu membawa batu dari neraka sijil. Ini ayat sejarah. Maksudnya begini, ada orang yang mengatakan, wah, apa mungkin ya batu yang ada di dalam ayat itu menghancurkan Abraha? Katanya batu itu batu dari neraka sijil. Saking panasnya batu itu, ketika oleh burung ababil dijatuhkan kepada Abraha, Abraha pakai baju besi. Abraha pakai baju besi, itu juga ada gajahnya. Saking hebatnya batu ini, ketika dijatuhkan itu seperti menjatuhkan batu di air, Pak. Cemplung gitu. Padahal Abraha memakai baju besi. Tapi batu itu seperti jatuh di air, plung gitu. Orang tapi mulai mikir, Pak. Orang-orang sekarang itu ngakunya kritis, maka mulai mikir. Semestinya kalau memang batunya sepanas itu, sebelum batu itu dijatuhkan kepada Abraha, semestinya burung yang membawa batu itu mati duluan. Batu ini kan sangat panas, ketika dijatuhkan kepada Abraha, Abraha mati. Tapi batu ini dibawa oleh burung ababil, semestinya burungnya mati duluan. Ya, Pak, ya. Iya kan, Pak? Semestinya burungnya mati duluan. Kok malah burungnya enggak, tapi burung Abrahanya mati. Orang dengan pikiran kritisnya, wah, ini ayatnya ayat mustahil ini. Wong Abraha seperti itu, gajah seperti itu, padahal memakai baju besi, tapi burungnya selamat. Semestinya burungnya mati duluan. Tetapi sekali lagi ayat ini ayat sejarah. Maksudnya ayat sejarah begini,
Kalau memang sejarah itu salah, yang tertulis, yang termaktub di dalam ayat itu tidak benar, orang-orang mengatakan Abraha itu matinya bukan karena burung ababil, tapi karena diserang virus penyakit dulu. Kalau memang yang benar adalah Abraha dimatikan oleh penyakit bukan karena burung ababil, yang pertama membantah ayat itu bukan orang sekarang, Pak. Semestinya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad yang pertama membantah. Karena bagaimanapun Abu Lahab itu ketika Rasulullah lahir, dia itu ada. Proses daripada Abraha, dia itu ada. Kalau memang itu salah, Muhammad dulu Abraha itu dia dimatikan oleh virus, bukan oleh burung. Ayat itu salah. Semestinya yang pertama membantah adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah. Kalau memang ayat itu salah, Pak. Ya, Pak ya. Kita menganggap itu nggak logis. Kenapa? Semestinya burungnya mati duluan sebelum menghancurkan Abraha. Tapi kalau memang ayat itu salah, semestinya pada masa Nabi yang pertama menolak itu adalah orang-orang yang membenci Rasulullah, karena mereka pelaku sejarah. Saya tahu persis Muhammad ketika kamu lahir, saya juga ada. Tapi mereka semua membenarkan. Ya Pak, mereka semua membenarkan. Ayat itu memang betul, Abraha dulu dihancurkan oleh burung ababil. Itu saking sakralnya Ka'bah. Begitu juga di dalam sirah karya Muhammad bin Ishaq yang dinukil Ibnu Katsir. Orang zina di dalam Ka'bah itu langsung famasakha oleh Allah, keduanya dirubah jadi batu. Tapi lambat laun orang malah menjadikan batu itu sebagai sesembahan. Lah itu terus berjalan, akhirnya orang ketika dia sa'i di Safa dan Marwah, mereka itu juga sekaligus melakukan pemujaan kepada dua berhala ini. Jelas ya Pak ya? Kemudian ketika Islam datang, semua berhala-berhala itu dihancurkan. Cuma orang-orang yang dulu dia itu tawaf di Safa Marwah dengan memuja berhala, ini merasa, wah saya nggak maulah untuk tawaf Safa dan Marwah, saya nggak mau. Kenapa? Karena dulu itu adalah perilaku jahiliyah. Jelas ya Pak ya? Maka ayat ini menegaskan, oh kamu untuk tawaf Safa Marwah itu nggak apa-apa, fala junaha alaih, nggak ada dosa bagimu, karena itu min sya'airillah, itu tanda-tanda kebesaran agama Allah. Maka kamu tetap saja sa'i Safa Marwah, sa'i Safa Marwah. Yang penting berhalanya dihilangkan, tawafnya tetap dilakukan. Jelas ya Pak ya? Tetapi kalau kita rujuk sejarah lebih jauh lagi, ini sebagaimana pandangan Ibnu Katsir, lebih jauh lagi sejarah daripada orang tawaf Safa dan Marwah itu, waqad dama fi hadisi Ibnu Abbas anna asla dzalika ma'khudun min tawafi Hajar wa taradada baina Safa wal Marwa fi talabil ma'i liwaladiha. Kalau kita runut sejarah ibadah ini lebih jauh lagi, ini dimulai daripada Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ketika dia pertama kali diletakkan di Mekah, di sekitaran Ka'bah, air minumnya habis. Akhirnya dia itu naik di Safa mencari air, kemudian pindah di Marwah mencari air, pindah lagi di Safa di Marwah, karena dia sangat membutuhkan air, karena dia ingin minta kepada Allah untuk anaknya yang kehausan. Jelas ya Pak ya? Maka dalam pandangan Ibnu Katsir, yang paling benar ketika seseorang dia itu tawaf sa'i Safa Marwah, sikapnya sama seperti yang dialami oleh Hajar. Hajar itu dia
dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, dia itu merasa orang yang sangat membutuhkan pertolongan, orang yang nggak bisa apa-apa, dia usaha betul agar mendapat pertolongan Allah. Semestinya ketika orang itu tawaf sofa marwah, dia pun juga seperti itu, dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa, dia mencari sesuatu untuk kelangsungan hidupnya, ya Pak ya. Itu seyogyanya sikap ketika seseorang dalam sa'i sofa marwah. Umpamanya orang itu dalam sa'inya dia enggak seperti itu, pada dasarnya ya nggak apa-apa, sa'i itu yang penting sofa marwah dia jalan, ya Pak ya. Tapi yang seyogyanya dilakukan atau akhlak batin yang paling bagus saat orang itu sa'i sofa dan marwah, semestinya merujuk sebagaimana yang dialami oleh Hajar. Jelas ya? Nah, ini merupakan satu ayat kaitan dengan ibadah, juga dengan kaitan sejarah. Tetapi ini juga menjadi satu pelajaran, bahwasanya ada beberapa ibadah yang itu mungkin kita menganggap salah, ya mungkin kita menganggap salah, tetapi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, hal yang oleh syariat dilarang sudah dihilangkan, semestinya itu kita tidak perlu antipati lagi. Makanya kaidah di dalam mensikapi adat yang biasa terlaku itu, la yakhruju an adatin nas illa fil haram. Bila orang itu sudah memiliki adat kebiasaan, contohnya pada masa jahiliyah mereka itu tawaf sofa marwah, itu ada kesalahan Pak, karena mereka juga sekaligus memuja dua berhala ini, tapi berhalanya sudah dihilangkan. Kita tidak boleh meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia selama itu tidak diharamkan. Saya ulangi ya, selama itu tidak diharamkan. Ini satu contohnya, kayak orang tawaf di Ka'bah. Dulu ada kesalahan ketika tawaf itu dia telanjang. Islam datang tidak menghapuskan tawafnya, cuma kalau tawaf tetap orangnya tapi harus dengan cara yang baik, yakni memakai baju, jangan telanjang. Maka ini kalau diterapkan dalam kehidupan sosial, umpamanya kita memiliki satu komunitas masyarakat yang punya adat istiadat, oh itu salah, jangan langsung kita berhangus adatnya Pak, tapi titik kesalahannya itu yang dihilangkan. Saya ulangi, jangan diberhangus adatnya, tapi titik kesalahannya itulah yang dihilangkan. Jelas ya Pak ya? Itu banyak terjadi dulu dakwah daripada ulama-ulama kita. Kenapa Islam bisa hadir begitu cepat di Indonesia? Karena mampu menyatu dengan adat setempat Pak. Ya, saya ulangi, Islam datang tidak untuk memberangus adat yang terjadi di masyarakat, tapi Islam itu datang untuk membenarkan. Adatnya ditetapkan, kesalahannya dihilangkan. Maka kita itu jangan antipati dengan katakanlah masyarakat punya kebiasaan gini, oh selama itu nggak salah nggak apa-apa. Saya ulangi ya, selama itu nggak salah nggak apa-apa. Kalau toh salah, yang dihilangkan kesalahannya, jangan adatnya. Selama adat itu tidak haram, maka kita la yakhruju an adatin nas illa fil haram. Kita nggak boleh keluar atau menolak adat manusia selama itu tidak haram, ya Pak ya. Ini kalau dalam makna ayat ini diterapkan dalam dakwah. Kenapa ulama kita itu bisa hadir? Indonesia itu sekian banyak suku, sekian banyak adat, tapi semuanya masuk Pak Islam. Adatnya tetap,
Tapi Islam bisa masuk di semua lini. Kenapa? Karena Islam datang tidak untuk memberangus adat. Jelas ya Pak ya? Nah ini penting ini, maksudnya penting seperti ini. Makanya kalau kajian daripada pemikir-pemikir Islam itu sekarang seperti ini. Ada namanya adat atau budaya, ada namanya syariat, ada namanya akidah. Kalau adat istiadat itu bukan bagian daripada syariat. Kalau syariat itu sifatnya universal, itu pembahasan dari ulama-ulama sekarang itu. Satu contoh begini maksudnya, satu contoh. Di Arab itu adatnya mereka memakai ibadah atau memakai pakaian ini. Sedangkan di luar Arab memakai pakaian seperti ini. Lah ini bagaimana? Syariat itu hanya memberikan satu patokan dalam masalah pakaian, selama menutup aurat, selama itu baik, maka itu benar. Jelas ya Pak ya? Satu contoh ini kalau kaitan usul fikih begini. Ada orang dia memakai pakaian seperti saya ini, atau ada orang dia memakai pakaian seperti gamis, atau orang dia memakai pakaian jas. Dalam tataran fikih semuanya itu selama menutup aurat itu benar. Ya Pak ya? Dalam pakaian fikih dalam fikih selama pakaiannya menutup aurat maka itu benar. Jelas ya Pak ya? Nah terus untuk masalah jubah itu bagaimana keutamaannya? Hakikat daripada jubah dengan jas itu sama-sama pakaian. Tetapi karena dulu Rasulullah memakai jubah, orang yang dia memakai jubah, bila orang itu niat mengikut Rasulullah maka dia mendapatkan pahala sunnah. Saya ulangi, ini teorinya. Bila orang itu saat memakai jubah dia niat ittiba atau mengikut Rasulullah, baru dia mendapatkan sunnah. Artinya bagaimana? Bukan jubahnya yang sunnah, tapi yang sunnah niat ikut Rasulullahnya. Saya ulangi ya Pak ya, ini penting ini. Ulama-ulama kita kenapa dalam masalah dakwah begitu lentur, begitu bisa masuk di semua ini, karena memiliki teori usul fikih luar biasa. Ada orang dia memakai jubah, ada orang dia memakai pakaian adat, ada orang dia memakai pakaian biasa. Selama menutup aurat nggak masalah, berarti nggak salah. Terus ada orang dia memakai jubah, itu bila orangnya niat ikut Rasulullah baru dia itu mendapatkan kesunahan. Tapi bukan jubah itu secara hukum jubah sunnah, enggak. Kayak jenggot Pak, kayak jenggot. Jenggot itu tidak, yang namanya jenggot itu sunnah tidak. Maksudnya begini, kalau jenggot itu sunnah, selama orang punya jenggot maka dia mendapatkan pahala kesunahan. Lalu kalau seperti itu ada orang dia nggak Islam, dia punya jenggot, masa kita hukumi melakukan kesunahan? Lalu letak kesunahannya bagaimana? Bila ada orang dia punya jenggot, dia niat mengikut Rasulullah, pada saat itulah dia mendapatkan kesunahan. Yang sunnah bukan jenggotnya, tapi niat mengikut Rasulullah dalam hal itu. Jelas ya Pak ya? Tetapi dalam hal ini Rasulullah begitu luar biasa. Makanya ini di dalam masalah dakwah, ayat-ayat seperti ini menjadi satu patokan. Islam datang tidak untuk memberangus adat, tetapi ketika adat itu ada tetap dilakukan, cuma kesalahannya yang dihilangkan. Jelas ya Pak ya? Ini penting ini, karena ada sebagian daripada saudara kita itu seperti antipati. Ya, padahal kalau kita lihat contohnya dalam haji, di dalam sofa, di dalam sa'i, tidak seperti itu. Ya Pak ya? Cukup ya? Alhamdulillah, mari kita tutup kajian kita kali ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah
melalui berkah Al-Quran. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.